Baik Bapak Ibu, ini yang bagian kedua, di mana di bagian kedua ini kita akan melakukan enroll atau melakukan proses nama-nama tertentu yang bisa mengakses pada mata kuliah atau pada course yang ada. Nah, jadi kalau tadi misalnya ini kita sudah membuat sebuah course laporan evaluasi diri program studi LPDS Manajemen, ya. Nah, kemudian untuk bisa mengenroll, ya, baik itu menghapus atau mungkin menambah, kita klik dulu participants. Kita klik participants. Nah, di sini akan muncul siapa saja yang masuk di enroll di manajemen ini. Yang ini adalah merupakan copy dari yang sebelumnya. Jadi enrollnya kita masukkan sekalian. Nah, tentu ini akan kita sesuaikan karena di sini manajemen, maka yang berhak untuk mengakses nanti adalah dari LP3M, kemudian dari GPM di FEB, dan dari prodi di manajemen. Nah, kita coba di sini. Bisa juga yang tidak kita kehendaki bisa langsung dihapus di sini, ya, unenroll begitu. Nah, kalau misalnya di sini yang di FEB ini kebetulan yang berkepentingan adalah Pak Muhammad Adnan, ya, ini yang GPM-nya. Sementara yang lain hanya yang dari LP3M saja yang bisa mengakses. Ini kita perlukan Bapak Ibu, kalau nanti ada trouble maka dari LP3M masih bisa masuk begitu. Nah, untuk jaga-jaga. Jadi kami memang selalu membackup dengan cara seperti itu, sekaligus juga supaya pihak LP3M bisa memantau, turut membantu memantau, termasuk juga nanti kalau misalnya ada kepentingan universitas, kita bisa membuat datanya bisa jadi lebih cepat. Nah, kita bisa juga dari sini enroll method, ya. Jadi dengan enroll method ini langsung kita juga tahu Bapak Ibu, ya, dari sini, ya, kemudian diklik yang tanda gambar orang dan plus begini. Nah, kita klik di sini. Nah, maka ini akan lebih mudah daripada satu persatu. Misalnya kita akan meremove beberapa nama, ya, karena bukan berkepentingan di FEB atau di manajemen. Jadi kita klik Pak Cito ini, kemudian Pak Marga ini masih tetap, Pak Aris kita klik, Pak Makros. Jadi ketika mengklik ini maka kita menekan juga tombol kontrol, ya, supaya bisa menambah ini. Jadi nama-nama yang tidak berkepentingan di sini kita coba untuk remove. Nah, jadi ini ada beberapa nama yang ini adalah untuk kepentingan di LP3M Pak Adnan, ya. Jadi Pak Adnan masih masuk, kemudian kita remove. Nah, seperti ini, maka hanya ada beberapa orang yang ada di sini. Bu Maria Belgis ini juga kita remove karena Bu Maria adalah di TP, ya. Nah, ini kemudian kalau mau menambah nama, misalnya manajemen ini yang akan kita tambahkan, misalnya satu nama kaprodinya siapa, ya, saya lupa, ya. Atau kalau sudah sampai di sini nanti Pak Adnan bisa menambahkan siapa nama yang misalnya mau ditambahkan. Nah, misalnya ada tadi Markus misalnya, ya. Pak Markus. Nah,
Sini Mas Pur Apriyono misalnya mau ditambahkan, tinggal klik di sini. Terus perannya apa sign role-nya? Apakah dia teacher atau editing teacher gitu ya. Kalau kita teacher maka bisa mengubah ya. Tapi kalau tidak perlu mengubah, hanya mengunggah, maka bisa menggunakan non editing teachers. Kalau misalnya hanya mengubah saja tanpa bisa melihat hasilnya, maka kita enroll sebagai student. Kalau misalnya uh, seorang Kaprodi diinginkan menjadi manajer, ya mungkin di klik untuk manajer ini, kemudian nanti di add. Nah, begitu kira-kira. Kalau misalnya mau membatasi, ya mungkin dengan tanggal ini, ya. Berapa lama itu bisa dilakukan, ini bisa 1 tahun, bisa, jadi bisa unlimited. Saya kira kalau ini di set unlimited saja, karena sewaktu-waktu bisa dimatikan, misalnya hanya dalam 1 hari setelah kita inginkan, maka kita handle dalam 2 hari, maka setelah 2 hari akan otomatis akan lepas atau akan dilepas. Nah, itu mungkin cara mengenroll Bapak Ibu. Jadi saya kira Bapak Ibu Ketua GPM bisa melakukan cloning sekaligus juga mengenroll teman-teman yang ada di prodi maupun yang ada di UPM, termasuk Bapak Ibu bisa menambahkan anggota GPM. Ya, perannya monggo ditetapkan sebagaimana yang Bapak Ibu harapkan. Nah, setelah enroll, ya mungkin kita masuk lagi di dalam sistem ini, maka nama-nama yang tadi di intro sudah langsung bisa mengetahui bahwa ada mata kuliah yang baru ya, yang ada di sistemnya. Nah, itu Bapak Ibu monggo, yang sudah ada di sini adalah LIDPS Pendidikan Dokter. Ini tadi sebagai contoh, sebagai cara saya mengutak-utak, kemudian LDPS Manajemen, LDPS Teknik Elektro, kemudian akuntansi. Ini masih salah ya nanti. Kalau membetulkan ininya, namanya ini agak rumit Bapak Ibu. Jadi ini harus admin, jadi tidak bisa mengubah ya. Saya kurang tahu, tapi kalau dari sini kami bisa mengubah ya nama kursus itu. Jadi ada kurang N ya, akuntansinya itu kurang N. Nah, maka cara mengubahnya seperti ini. Jadi di sini akuntansi. Nah, ini kita ubah. Kemudian di sini tinggal menambahkan akuntansi di sini. Akuntansi save and display. Nah, itu juga yang satunya. Ya, kita masuk ke sini. Kemudian kita cari audit mutu internal, karena ini kelompok mata kuliahnya audit mutu internal. Kemudian yang ini yang perlu kita aturkan adalah yang ini. Nah, mungkin begini Bapak Ibu caranya untuk melakukan pengubahan nama. Jadi yang penting bagi Bapak Ibu adalah bagaimana mengcloning kemudian mengenroll. Nah, setelah enroll, nah sama dengan kalau mata kuliah, ketika Bapak Ibu ingin mengunggah, maka Bapak Ibu berperan harus mengubah peran menjadi student. Nah, menjadi student baru bisa
mengunggah. Ya, kalau misalnya sebagai teacher nggak bisa mengunggah, ya, nggak bisa mengunggah. Jadi kalau seperti ini saya peran sebagai student, maka di sini baru kemudian ada add submission. Tapi kalau peran saya kembalikan ke normal, peran sebagai manajer, maka di sini nggak bisa. Kita hanya melihat apa yang submission dan juga memberikan nilai. Tapi tentunya ini nilai tidak diperlukan karena kita tidak dalam konteks perkuliahan, tetapi konteksnya adalah untuk pengumpulan data. Baik, begitu untuk yang sesi kedua dari proses cloning ya, dan kemudian enroll yang nanti kami harapkan teman-teman GPM bisa melakukan sendiri ya, karena jumlahnya memang banyak. Kalau kami lakukan sendiri mungkin memakan waktu, tapi tetap nanti hari Kamis akan kami coba cek untuk memastikan keberadaan dari masing-masing course di prodi, jadi untuk LKPS dan LDPS. Terima kasih atas kerjasamanya dan kami harapkan Bapak Ibu segera melakukan cloning dan enroll seperti yang saya contohkan. Terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.